Selamat datang di Mimlord TV. Kali ini kita akan membahas drama China terbaik yang bercerita tentang dunia game. Nomor 8, To Get Her. Tu Ziyi yang diperankan oleh Daddy Tang dan Lin Zhengzheng yang diperankan oleh Wang Riying awalnya adalah pasangan yang bahagia. Ketika Tu Ziyi memulai debutnya sebagai idol, ketenaran menghalangi hubungan mereka dan akhirnya mereka memilih untuk berpisah. Tu Ziyi di-endorse sebuah game untuk dipromosikan, namun tiba-tiba terjebak di dalamnya untuk menjadi pangeran ketiga dan peran protagonis dari cerita tersebut. Untuk menyelamatkan mantan pacarnya, Lin Zhengzheng memasuki permainan sebagai player dan menyadari bahwa dia adalah putri ketiga yang bersifat antagonis dalam story game. Dengan hanya 3 nyawa yang dialokasikan dalam permainan, Lin Zhengzheng harus membantu Tu Ziyi agar menjadi raja supaya ia terbebas dari game. Nomor 7, Unique Lady. Lin Lojing yang diperankan oleh Zheng Yuhong secara tidak sengaja ditarik ke dunia permainan di mana ia adalah putri dari Perdana Menteri dan bertemu dengan semua jenis pria ganteng. Sistem memberitahu bahwa dia hanya dapat kembali ke dunia nyata setelah dia menemukan cinta sejatinya. Meskipun tampaknya ada banyak pria yang ada di sekitar Luojing, akan tetapi ada satu pria yang tidak bisa ia tahan sama sekali, yaitu Pangeran Kerajaan Yuan yang biadab, yakni Zhong Wumei, yang diperankan oleh Gong Jun. Tapi, dari sekian banyak pria, dia akhirnya menikah dengan Wumei. 不，刀下留基。我说断肠草可以治瘟疫，早知道多囤点，可以卖个高价。我这儿啊，没有货。你这可是圣经最大的药铺，怎么会没有？我说了没有就是没有，赶紧走吧。哎，对了，钟兄最近可好？挺好的，出去打了个胜仗，现在回来被温如玉缠着不放，倒是给了我个空档，当个小神医。说起来，之前我出走，是不是你劝钟妹把我给找回来的？ Nomor 6, Your Highness. Shinzan yang diperankan oleh Kenny Kwan termasuk gamer pertama yang bermain sejak awal dan tiap hari bisa menghabiskan waktu belasan jam untuk menyelesaikan misi demi misi untuk memperoleh senjata maupun ilmu silat. Hasilnya, hampir semua ilmu silat tersakti dan senjata ampuh bisa diperolehnya, sehingga dalam kurun waktu hampir 10 tahun, namanya melegenda sebagai gamer, demigod, dan semi-devil yang menduduki ranking nomor 1 dengan level tanpa tanding. Tak ada gamer yang berani berurusan dengan Shinzan, mengingat levelnya sudah jauh di atas gamer lain. Hingga ada gamer newbie, yakni Yu Chen, yang diperankan oleh Sun Suning, yang meminta bantuan Shinzan untuk menaikkan levelnya dengan menyelesaikan misi-misi sulit. Tepat pada waktu perayaan 10 tahun, Shinzan tidak bisa membuka menu game, lalu tidak bisa logout dari game. Lalu muncul tokoh aneh dengan kesaktian yang tak kalah dari Shinzan dengan misi misterius dan mulai membunuhi banyak tokoh game sekaligus gamer-gamer lain yang terperangkap dalam game dan tidak bisa logout.
有可能这就是天意吧。那你现在可有对手了啊！Nomor 5, Crossfire. Hidup di tahun 2008, Xiao Feng yang diperankan oleh Lu Nan adalah veteran e-sport yang malang dan hampir tidak bisa menjaga timnya. Industri e-gaming belum memuncak selama periode ini. Sementara itu, sang jenius yang terikat pada kursi roda, yakni Lu Xiaobei yang diperankan oleh Liu Wulei, hidup pada tahun 2019. Ia bersumpah untuk melanjutkan mimpi saudaranya untuk menjadi seorang profesional e-sport. Namun, mimpinya hancur ketika sebuah kecelakaan merusak peluangnya untuk masuk ke dalam tim profesional. Meskipun hidup di tahun yang berbeda, Xiao Feng bersama Lu Xiaobei menembus ruang dan waktu untuk saling berhadapan dalam permainan yang sama. Dari saling curiga satu sama lain, hingga akhirnya membentuk persahabatan dari tim itu sendiri, mereka menjadi sahabat, menyusun taktik bersama agar masing-masing dapat meningkatkan level mereka. 康廷纽这时候跑到 A 门来，没道理啊！我们可以看到。 Continue 战队现在在耐心的拖着节奏，压力明显来到了狼牙一方。Nomor 4, Gang Your Heart. Xu Ying yang diperankan oleh Wang Xishuan tidak menyangka di awal karirnya sebagai streamer membawanya ke Vancouver, Kanada untuk liputan kompetisi internasional iConquer. Meski ketinggalan pesawat, dia tetap berangkat demi melaporkan hasil pertandingan antara tim Tatan dan tim Legends dari Cina. Sayangnya, dari tim Cina belum berhasil menjuarai kompetisi tersebut. Imbas dari kekalahan tersebut yaitu terjadilah keributan. Dan Ji Xiangkong, ahli dalam strategi, tapi punya reputasi yang kurang baik di dunia e-sport, mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Dan Xu Ying akhirnya memanfaatkan Ji Xiangkong agar bisa mewawancarai Gu Fang, kapten tim Legends, demi popularitasnya sendiri. Ji Xiangkong yang awalnya menjadi kandidat kapten tim Legends setelah kepergian Gu Fang malah mendapat masalah akibat video keributan saat di Kanada. Dan dugaan penyebar video tersebut adalah Xu Ying yang memang kebetulan ada di lokasi dan merekam kejadian tersebut. Sayangnya, baik perusahaan Xu Ying maupun Ji Xiangkong tak bersepakat dan malah berakhir dengan pemecatan keduanya. 季相空，他来了！他为了保持国防用我打招。Jeffrey 买活，飞姐存留战场，加入团战。保队长，你们撤，我顶上，我顶上。天路上。Yes, what was that? What was that? I said I got it, didn't I? 我 Jeffrey 现在是要赶尽杀绝，不将被造物者任何生存的机会吗？虽然传奇已经处于绝对的劣势，但是他们不想放弃。顾炮单枪匹马冲出雪山，想阻挡他们前进的步伐。但是他的控制技能太足了，顾炮被击杀在了水晶之下。哇，没有一点还手之力。 Nomor 3, The King's Avatar. Dimulai dari seorang gamer handal di game multiplayer Glory, yakni Yeshu, yang diperankan oleh Yang Yang, ia berhasil menempati pemain papan atas. Karena kedudukannya tersebut, ia termasuk dalam anggota tim profesional di dalam game. Akan tetapi, suatu hari, Xiu terpaksa dikeluarkan dari tim tersebut karena serangkaian keadaan. Karena hal tersebut, Xiu memutuskan untuk berhenti menjadi pro gamer dan mulai tinggal di internet cafe yang mempekerjakannya sebagai manajer. Ketika Glory memunculkan server ke-10, Xiu mulai tergoda dan akhirnya mulai bermain game ini lagi. Berkat kenangan masa lalu yang pahit dan pengalaman menjadi gamer selama 10 tahun terakhir,
ia kembali menduduki pemain peringkat teratas. Namun, setelah mendapat kedudukan mulia tersebut, Xiu dihadapkan dengan hal yang tak terduga. Ada banyak hal baru dan sangat berbeda dengan server yang sebelumnya.可惜了，星星还是输在了总积分。其实，在韩延柔输掉的那一刻，星星的每一个人都清楚，已经不可能获得冠军。不过，依旧拼出了一场漂亮的团练。Nomor 2, Go Go Squid. Drama ini mengisahkan tentang Han Xiangyan yang diperankan oleh Li Xian. Ia adalah orang yang sangat serius dan tidak terlalu dekat dengan wanita. Suatu hari, ia pergi ke kafe untuk mencari internet sambil mengawasi sepupunya untuk menjaga toko. Lalu, di situ ada Tong Yan yang diperankan oleh Yang Zi, dan ia merasa jatuh hati dengan Han Xiangyan. Tong Yan yang biasanya aktif langsung kaku dan tidak bisa berkata ketika melihat Han Xiangyan. Karena keunikan Tong Yan, Han Xiangyan juga tertarik dengannya. Nomor 1, One Smile is Very Alluring. Ketika pangeran kampus dan ahli dalam game bernama Xiaonai yang diperankan oleh Jing Boran pertama kali melihat Bai Weiwei diperankan oleh Angel Baby, membuatnya jatuh cinta. Namun, bukan karena kecantikannya, melainkan keahliannya dalam bermain game. Mereka berdua saling mengenal melalui permainan online dan akhirnya jatuh cinta di dunia nyata. Kemana? 时间差不多了。但是我自己是女主呢，就被你给拉回现实。恭喜真水无香侠士和小雨夭夭女侠山盟海誓。